Malam rekan-rekan menyanger semuanya. Malam ini kita menginjak pada akhir tahun, edisi terakhir di tahun 2020. Jam sambil menunggu Mas Agung, tadi jam 8 saya terima kiriman dari Mas Arya Tomo. Ini rekan saya di Magister. Dia menanyakan, mohon diulas ini apa namanya, kemunculan UFO di China. Nah, ini sambil menunggu koneksi Mas Agung, ini saya cari linknya ada di detik.com. Jadi ada UFO berwarna pink. Nah, itu sebentar, ini nunggu Mas Agung belum muncul ini. Invite. Oke. Jadi UFO ini yang warna pink ini muncul setelah ada satu ada satu bola api yang sangat terang. Nah, ini coba ini kita play dulu ya sambil nunggu koneksi Mas Agung. Ya, jadi kemunculan UFO tersebut ternyata relevan dengan pembahasan kita malam ini. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini. Nah, moga-moga masuk. Bismillah. Tunggu dulu, rekan-rekan mohon sabar, ini masih muter. Oke. Kelihatannya koneksi agak susah ini malam ini. Oke. Sebentar, ini hilang lagi ini. Harap bersabar dulu. Nah, ini yang paling saya takutkan tuh ini. Kalau Mas Agung nggak bisa connect ini, kita mau ngapain ya? Coba ya, kita tunggu sebentar ya. Wah, nah ini. Coba saya remove, saya undang lagi. Suara. Wah, ini waduh, Mas. Halo? Halo? Halo. Ya, Pak. Kedengeran, Mas? Halo. Wih, ini yang bikin susah koneksi karena Mas Agung pakai baju kayak begini nih. Kan Mas kita Agung. lagi
lagi musim yang putih-putih, Pak. Cuma bedanya yang putih-putih kemarin kan jadi bikin ribut. Kalau kita putih-putih nggak bikin ribut gitu loh, Pak. Oh, waduh, Ini Mas, kayaknya. saya mulai dengan mukul gong dulu ya, Pak ya. Oh ya ya ya, oke oke oke, Mas, oke. Wah, mantep ini. Ini Mas, kayaknya perlu buka praktek ini Mas gini. Ini kan Atlantis nggak ada duitnya Mas. Kayaknya kita perlu buka praktek perdukunan yang ketik rek itu kayaknya itu. Ini ini tadi saya 5 menit sempat keringet, ini dingin, saya nggak bisa gabung Mas Agung nih. Rupanya karena Mas Agung sedang pakai baju seperti ini dan ada apa itu kuda yang bercula dan sebagainya itu. Mas, tadi sebelum Mas Agung masuk, tadi kita play yang bola api yang di Cina itu loh Mas. Ada rekan yang Oh pengen iya. dibahas sedikit. Nah itu gimana Mas? Kelihatannya relevan. Terus ada yang apa fenomena kayak seperti matahari warna pink, cukup lama, 30 menit. Itu 12 jam setelah apa namanya? Setelah matahari itu lewat, kemudian muncul seperti pink itu cukup lama, 35-40 menit. Nah itu, dan itu di atas langit China itu. Ini fenomena apa Mas? Mungkin kalau pada mengikuti cerita kita, bisa dilihat kembali di cerita tentang waktu kita Natuna Utara. Jadi ketika kita membahas masalah Laut Natuna Utara, itu kita sudah menceritakan bahwa kalau Cina ini terus-menerus seperti itu akan ada peringatan, dan ini termasuk peringatan yang dikeluarkan dari pihak Atlantis. Jadi ini nanti diikutin terus saja, Pak. Pasti peringatan tidak akan sampai seperti itu. Nanti lama-lama makin lama juga makin besar peringatan itu, dan akan menunjukkan bahwa kekuatan militer yang mereka punya tidak ada apa-apanya gitu nantinya. Gitu. Jadi Hmm. saya pikir ya perlu dicermati. Jadi kalau mereka pengen aneh-aneh, berarti malah bagus, Pak. Kita malah makin punya bukti nantinya. Jadi sekarang ini dengan mereka makin bertingkah seperti itu, berarti kita malah mendapat kesempatan untuk membuktikan apa yang pernah kita bicarakan di episode yang lalu gitu, Pak. Oh, Jadi oke. biarkan aja mereka seperti itu. Jadi malah malah supaya supaya apa yang kita ceritakan makin makin terbukti gitu. Oke, Mas. Kok yo ini pas ya yang kita bicarakan. Oke, Mas Agung, kita Gimana? mulai saja. Jadi ini edisi terakhir di tahun ini, Mas ya. Jadi Ya, edisi makanya khusus kita ini, makanya iya, Mas Agung pakai baju agak burek, Mas, ini gambarnya, Mas Agung ya. Tapi tadi gambarnya koneksi kan, agak koneksi tadi kan sebetulnya udah bagus ya. ya Eh, tahu. Oke, kita lanjutkan Mas, nggak apa-apa. Memang segala sesuatu jangan terlalu jelas Mas. Nah, ini saya yakin pengaruh menyan ini. Jangan, ya itu bener energi gong. Jangan membiasakan sesuatu tuh tuntas, jangan. Gitu. Nanti kalau tuntas semuanya kita nggak ada cerita lagi. Mas, kita lanjutkan Mas. Karena nanti katanya mau ada hitung-hitungan. Ini apa ini? Saya juga nggak ngerti. Ini. Coba kita lanjutkan biar cepat. Sudah 72 ini rekan kita yang sudah join. Nah ini slide Ya, pertama, ini pesawat angkasa nih, versi fiksi ilmiah. Ini maksudnya apa Mas? sebenarnya bukan cerita versi fiksi ilmiah sih, Pak. Jadi oh ya, cerita fiksi ilmiah kan itu Star Trek ya. Jadi kan kita saat ini sedang membahas tentang armada antariksa dari Atlantis. Mm-mm. Jadi mereka kekuasaan mereka bukan hanya di sebatas bumi, sebatas apa ya, sebatas lautan, sebatas daratan, sebatas udara, dan ini kita sekarang ngomong masalah jagat gede gitu. Jadi ada Mm. seperti itu. Jadi ini kan kalau fiksi Atlantis apa fiksi ilmiah menggambarkan pesawat modern itu seperti itu yang ada di cerita-cerita Star Trek. Nah, ini sebenarnya ada tapi bukan seperti itu bentuknya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya, Pak. Jadi kita akan menyatakan bahwa sebenarnya ada cerita itu. Jadi yang membuat fiksi ilmiah ini mungkin adalah orang yang diberikan suatu belum mendapat, sehingga mereka menggambar, dan waktu mereka menggambar
gambar yang mereka berikan seperti itu. Gitu, Pak. Oke, kita lanjutkan slide kedua, Mas. Ini stasiun luar angkasa. Ini Ya. maksud Mas Agung Ini, apa ini? International Space Station, jadi ISS yang saat ini nyata. Kalau tadi kan yang tidak nyata. Ini sekarang stasiun ruang angkasa yang nyata yang dibangun oleh manusia, tapi di peradaban kita. Ya, tapi masalahnya adalah ini tidak diketahui kalau ada pesawat lain, sejenis stasiun ruang angkasa lain yang sebenarnya sudah disediakan sama nenek moyang kita. Nah, di sini nanti kan yang akan kita pelajari bagaimana kita menghitung efek dari keberadaan sejenis ISS-nya Mojopahit, ISS-nya Atlantis dan sebagainya, itu bagaimana menghitungnya supaya kita bisa menghitung kira-kira, ya nanti kan kelihatan sendiri lah. Yang penting jangan sampai kita meresahkan masyarakat gitu kan. Jadi bagaimana supaya masyarakat bisa menghitung sendiri gitu. Maksudnya Itu, Pak. stasiun yang dipersiapkan nenek moyang, jadi nenek moyang kita itu sudah pernah punya stasiun juga, Mas, di luar angkasa sana. Nah, iya Pak, yang namanya Dewangi Jawantah itu kan apa-apa serba tahu. Kalau apa-apa serba tahu ya berarti teknologinya sudah jauh melampaui teknologi yang dimiliki manusia zaman sekarang. Jadi Hmm, teknologi yang kita miliki ini mungkin yang tertinggi pun masih belum ada apa-apanya Pak dibandingkan teknologi yang mereka punyai gitu loh. Jadi karena ini sudah hampir hmm, sampai waktunya habis, pada waktu janjinya habis, ya berarti seharusnya kita sudah mulai harus mengenal secara pelan-pelan bahwa nenek moyang kita itu ada dan mempunyai itu semua gitu. Gitu. Jadi ini hmm. saya memperkenalkan secara bertahap. Tapi ya ini tidak wajib dipercaya. Saya tekankan berkali-kali ya, tidak wajib dipercaya. Jadi kalau tidak percaya juga tidak apa-apa gitu. Jadi juga tidak wajib didengarkan. Tapi di sini tugas saya hanya menyampaikan bahwa ada cerita seperti ini gitu. Ada berita Oke, seperti ini. Mbak Mario. kita lanjutkan, Mas. Karena ini sudah 12 menit. Oke, ini planet pengembara. Maksudnya apa ini, Mas? Salah satu adalah ada menggambarkan sebagai suatu planet yang tidak mengintari suatu tata surya atau tidak ada sistem bintang yang dia ikutin. Jadi dia planet yang ke sana ke sini tanpa arahan yang jelas gitu. Hanya mungkin mengikuti gravitasi sana, mengikuti gravitasi sini, itu untuk versi astronomnya. Nah, jadi di sini nanti kita punya versi yang lain gitu. Bahwa ada versi yang kita miliki, bahwa ada bentuk dari yang kita ceritakan tadi, ada suatu benda yang dibikin oleh nenek moyang kita dari sekian ribu tahun yang lalu atau mungkin malah jutaan tahun yang lalu ya, karena sebenarnya pembangunan pertama kan dimulai dari zaman perubahan dari zaman Kolobrowo menuju ke zaman Kolotirto. Jadi yang akan kita jelaskan sebenarnya tentang keberadaan Istana Balai Kambang, Pak. Nah, di sini kan kebanyakan orang salah berpikir Istana Balai Kambang itu adalah istana yang terapung. Tapi sebenarnya istana yang melayang gitu. Kambang itu melayang gitu. Gitu, Pak. Ngambang ya. Jadi bukan ngambang Dan di itu tidak air, tapi ngambang di ngambang di udara angkasa. gitu, Mas ya. Hmm. Bukan di udara, Pak, di angkasa. Di luar angkasa. Karena terlalu besar. Kalau Hmm. semakin matahari, bintang-bintang kita nggak bisa ngeliat. Kalau jadi harus jauh dari udara, harus di atas dan sangat jauh dari kita gitu. Gitu, Pak. Oke, Mas. Nah, ini ada penampakan bulan. Belum diganti slide-nya, Pak ya. Penampakan bulan ini, ada perubahan, Mas ya. Ya, ya sekarang baru kelihatan. Tadi masih planet pengembara. Nah, di sini kan kalau Oke. kita dengan menggunakan teleskop, kita harus ingat, Pak, bahwa teleskop itu kalau dipakai untuk melihat suatu benda yang jauh, berarti benda yang bisa kita lihat adalah benda yang kita fokus. Jadi kalau di belakangnya pasti akan blur. Tapi kalau kita fokuskan yang di belakangnya, Pak, berarti depannya gantian blur gitu. Beda dengan mata manusia. Kalau mata manusia kan misalkan ada botol aqua dua nih, satunya ditaruh di depan, satunya di belakang dengan jarak misalkan beda 10 meter gitu. Dua botol tadi akan kelihatan dengan jelas. Tapi kalau kita menggunakan kamera yang ada
pembesarannya, maka kalau kita fokuskan ke yang depan, maka yang belakang akan blur. Tapi kalau kita fokuskan ke yang belakang, maka yang depan akan blur genti gitu. Nah, di sini sebenarnya kita sudah harusnya mulai melihat ada sesuatu yang apa sih yang ada di belakang bulan gitu. Karena salah satu istana Balai Kambang yang bisa kelihatan adalah yang ada di belakang bulan, walaupun sebenarnya tidak cuma satu, gitu Pak. Oke. Oh, jadi ada penampakan di belakang bulan begitu ya. Tapi selama ini kok nggak pernah ada, Mas ya? Nggak pernah, Nah, satelit kita kok nggak pernah mendeteksi, Mas? makanya itu yang agak lucu. Tapi efeknya nanti bisa kita rasakan kok Pak. Nanti saya akan ceritakan apa efeknya keberadaan dari sesuatu yang di belakang bulan, mulai dari efek yang dirasakan manusia, efek yang dirasakan alam, bahkan bisa diukur sebenarnya. Nah, memang tentu akan banyak penolakan nanti mungkin dari kalangan astronomi atau dari kalangan biolog dan sebagainya, itu terserah mereka. Karena ini cerita ini adalah versi menyan, jadi bukan versi astronom ataupun versi dari geolog gitu. Hmm. Itu Pak. Jadi di sini yang paling jelas di sini saya hanya menunjukkan pertama kali bahwa kalau menggunakan suatu teleskop, maka teleskop itu kemampuannya melihat sampai kejauhan berapa, terus kemudian eh, yang difokuskan yang mana gitu. Jadi seperti kasus seperti dua botol yang beda jarak tadi, kalau kita fokuskan yang depan, yang belakang blur, kalau kita fokuskan yang belakang, yang depan blur. Selama dalam kemampuan fokus dari kamera yang kita gunakan gitu kan Pak. Gitu. Nah, sekarang kalau Hmm. sekarang ini kebanyakan orang kalau memfokuskan yang bisa yang adalah yang bulannya, tapi yang di belakang bulan itu biasanya sangat susah untuk ini untuk dilihat gitu. Cuman di Hmm. saat-saat yang dilihatnya Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Oke. Ini slide kelima. Ini LFO, AFO, dan Majapahit Flying Object di sekitaran bulan terlihat. Apa Ya, ini yang dimaksud, yang benda yang di belakang bulan itu apa? Ini yang dimaksud MFO ini, Mas? itu adalah jadi gini Pak, ada pesawat induknya dan kemudian ada pesawat kecil-kecilnya. Nah, pesawat yang kecil-kecilnya itu kalau masuk ke bumi juga gede banget. Tapi paling tidak itu yang sering kita lihat masuk ke bumi itu yang bentuknya kadang-kadang kita ngiranya itu adalah meteor gitu. Harus diingat Pak, saya pernah menceritakan bahwa meteor itu kalau masuk ke bumi itu kan bergesekan dengan atmosfer kemudian habis terbakar. Kita lupakan suatu hal bahwa kalau benda dikatakan kecil itu dalam jarak minimal 200 km nggak akan kelihatan. Untuk bisa kelihatan menyala di depan kita pada jarak yang minimal 200 km itu pasti bendanya besar sekali. Dan untuk benda yang sangat besar itu ketika dia menghilang mendadak itu harusnya ada efek ledakan, ada efek dem gitunya itu harus gede. Jadi ada efek kejut yang diterima dengan permukaan bumi terdekat. Tapi ini kan nggak pernah terjadi, Pak. Jadi ini pesawat masuk dan Hmm. yang memungkinkan adalah dari tiga peradaban tadi yang saat ini sebenarnya masih ada. Walaupun orang mengatakan mereka nggak ada karena masalahnya kan memang karena nggak bisa ngelihat, tapi ada gitu. Itu Hmm. Pak. Oke. Kita ikutin aja ya bagi rekan-rekan yang agak bingung. Saya pun juga bingung. Bingung ya Pak ya. Iya, ada terutama tadi ada objek di belakang bulan yang nggak kelihatan. Oke, ini apa karena ini topi saya kebesaran juga ini yang membuat saya bingung. Oke, Mas, kita lanjutkan slide nomor 6. Ini ada, nah ini benda misterius di belakang bulan. Nah, kelihatan seperti ada dua arit ini, ada dua sabit ini. Ini penjelasannya gimana, Mas? Nah, disitulah Pak yang pertama kali kita mau tunjukkan bahwa kita mengenal di negara kita ini ada Istana Balai Kambang yang pertama kali dibangun ketika perubahan zaman dari zaman Kolobrowo menuju ke zaman Kolotirto. Zaman Kolobrowo itu raja terakhirnya adalah Sang Mahaprabu Dewasa. Kemudian zaman Kolotirto pertama adalah Sang Mahaprabu Makukuhan yang terkenal sebagai Sang Mahaprabu Kano. Ya, cuman karena kalau di Jawa kan biasanya kebanyakan penyebutan itu adalah huruf belakang ya. Jadi seperti Kang Mas panggilnya Mas gitu. Kalau Mbak Yu panggilnya Yu. Ini Sang Mahaprabu Kano gitu ya. Tapi penyebutannya bukan saya nyebut nama singkatannya ya. Jadi Pak Maris juga jangan nyebut namanya jadi siapa gitu. Cuman yang penting itu aja cerita tentang Mahaprabu Kano yang waktu itu
karena kemarahan sama Prabu Dewa Esa untuk menenggelamkan banyak wilayah di bumi karena ada banyak makhluk dan peradaban yang tidak benar, sehingga banyak hewan dan beberapa eh, beberapa inilah ya tanaman dan sebagainya yang dibawa pergi itu dengan menggunakan Istana Balai Kambang. Makanya di peradaban yang saya tahu sampai dengan hari ini tuh Istana Balai Kambang cuma ada di Pulau Jawa dan di negara-negara di daerah-daerah Nusantara ini. Nah, Istana Balai Kambang yang dimaksud itu bukan kapal, Pak ya. Di sini adalah sesuatu yang ada di luar angkasa dan saat ini sejak 27 September 2017 kemarin itu pertama kali mulai kelihatan. Jadi mulai kelihatannya tuh seperti ini ya. Jadi kalau ini ada bulan sabit, maka di sini akan ada bulan sabit lagi di bawahnya gitu. Kelihatan double seperti ini. Nah ini kelihatan nggak ya, saya gambar ini ya. Kelihatan nggak? Ini jadi kalau kelihatan kok Mas, masih agak nggak apa-apa. Agak nah ini kok kameranya bisa jalan sendiri ya. Ini menyanya kuat bener nih. Iya dong Pak. Jadi kondisi seperti ini itu terjadi sejak tahun 2017 tanggal 27 September itu pertama kali ada kelihatan seperti ini. Jadi ini lebih terang Pak malahan. Jadi yang di belakang ini lebih terang. Jadi bukan lebih gelap tapi justru lebih terang. Dan sehingga sampai dengan hari ini mengakibatkan purnama rata-rata 3 hari. Karena kalau purnama kan kelihatan seperti ini Pak. Nanti yang purnama paling besar, ini kok jadi susah dibuka. Nah ini kan kelihatan seperti ini ya. Ini terus ini ada gini lagi gitu. Nah ini kelihatan banget Pak. Kalau pas purnama di tanggal 30 besok, 30 sekarang ya. Harusnya ini kelihatan nih ininya, pinjolan atasnya ini. 30 hari ini Mas. Ya, harusnya kelihatan ini saat ini. Jadi purnama sekarang ini 3 hari karena gara-gara ada ini sehingga ketika kelihatan belum bulat jadi kelihatan bulat karena ada faktor X di belakangnya bulan ini. Nah ini adalah yang diceritakan dalam beberapa cerita kuno itu seperti Galuh Condro Kirono dan sebagainya itu. Dan disandikan dengan adanya kawah Condro di Muko, jadi kan Condro itu kan bulan, di Muko ada sesuatu, di mana bulan itu ada di depannya sesuatu gitu kan. Kalau Galuh Condro Kirono kan, Galuh itu permata yang dikira bulan. Galuh Condro Kirono, Galuh permata, Condro bulan, Kirono, jadi dikira bulan. Jadi ada sesuatu yang di belakangnya bulan. Dan ini sudah mulai terjadi sejak 27 September 2017 yang lalu. Dan ini makin lama makin jelas. Nah, di hari ini kan saya pengennya teman-teman mulai mengamatin ini, semua yang ngikutin ini mulai mengamatin kejadian ini, karena banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah kejadian karena atmosfer. Karena kalau ini terjadi karena atmosfer, maka seharusnya tidak ada efek perubahan gravitasi. Nah, di sini ada efek perubahan gravitasi yang bisa kita rasakan. Nah, efek perubahan gravitasi itu nanti kita jelaskan secara bertahap ya, dan nanti bagaimana cara menghitungnya akan saya jelaskan secara bertahap, supaya paling tidak kita mulai bisa menyadari dan menghitung sebenarnya jongko ini bagaimana berjalannya gitu loh, bahwa ini semua sudah terencana dan kemudian ada unsur yang saat ini tidak kita sadari bahwa ini semua adalah sesuatu hal yang sangat berhubungan dengan kondisi sains yang bisa kita terima saat ini. Cuman masalahnya kan ketika kita tidak menyadari bahwa itu benar dan atau enggak kan Pak. Jadi saat ini kita harus mulai memperhatikan keberadaan sesuatu di belakang bulan karena ini mendekat. Bukti makin mendekatnya itu adalah makin kelihatan bahwa yang ininya itu makin besar Pak. Ini makin besar dan ini makin besar, jadi nanti suatu ketika pasti akan begini. Suatu ketika purnama akan begini, belum, karena jaraknya masih diatur supaya seolah-olah kelihatan di belakang bulan gitu. Oke Pak, mungkin bisa lanjut dulu. Sebentar Mas, saya mau tanya, penampakan ini bisa dilihat di seluruh Nusantara atau hanya di titik tertentu Mas? Di seluruh dunia Pak, karena beberapa teman yang saya ajak bicara di New York, di Jerman, dan ternyata mereka juga bisa melihat itu. Cuman ini tidak bisa difoto, karena kalau difoto yang kelihatan depannya doang, bulannya, karena ini sangat jauh yang belakangnya itu. Gitu. Jadi
Eh, ini ada faktor posisi di mana sangat jauhnya bagian belakang sehingga zoom kamera biasa nggak bisa, harus harus kamera yang benar-benar ini. Dan ini memang nggak gampang sih. Ini faktornya mungkin seperti eh, kalau misalkan mungkin yang paling 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 gambaran yang paling agak agak jelek aja ya, kayak kayak misalkan kalau misalkan orang menggunakan telur brojo untuk masukkan sesuatu di dalam orang gitu, misalkan piring itu dimasukkan ke perut gitu, itu kan paling tidak yang kelihatan adalah ketika di ronsen ada tapi di operasi nggak ada gitu Pak, Hmm. gitu kan, kasus seperti itu. Tapi ini benda ini ada. Nah sekarang apakah ini cuma sebatas pada penampakan mata kita karena mata kita yang error, atau memang ini kelihatan beneran, memang benar-benar ada. Nah kalau kelihatan beneran karena suatu benda itu mempunyai massa, maka pasti akan ada pengaruhnya terhadap sistem gravitasi di bumi dan sebagainya, itu pasti ada Pak. Nah ini yang harus kita hitung. Dan nanti Oke. di sini kan ketika dia ada di bawah bumi dan di atas bumi kan pasti ada perubahan nilai gravitasi. Nah itu nanti kita hitung bagaimana supaya kita bisa menghitung kondisi goncangan ini kira-kira yang akan terjadi kira-kira kapan gitu. Itu Pak. Oke, Mas. Kita teruskan, Mas. Berikutnya ini kelihatannya kayak tulisan di laminating apa ini? Saya kebalik ya. Ya, jadi tentang sastra Apa ya? wulan. Cerita sastra wulan. Jadi saya nggak perlu Hmm. ngejari itu sejarahnya Pak Marius. Jadi cerita Oh, tentang jadi, sastra itu kan sastra atau suatu ini ya karya. Tapi di sini ada kode ya sandi bahwa Mojopahit akan kembali pada saat bagaimana gitu loh. Di sini disandikan dengan keberadaan bulan yang mulai ada keanehan gitu. Nah, keanehan bulan terjadi sejak 27 September 2017 dan sampai sekarang masih terjadi terus dan makin lama makin besar. Sehingga ada efek-efek yang akan kita perhatikan, harus kita mulai cermati secara bertahap. Karena ini semua akan berpengaruh terhadap manusia banyak, masyarakat banyak gitu. Cuman ya kita tidak perlu khawatir, karena apa? Wong kita orang nggak salah ya nggak usah khawatir. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu harus cemas, khawatir dan sebagainya. Selama kita nggak salah nggak usah khawatir karena mereka ada yang ini ada pengendalinya, jadi tidak usah ketakutan. hmm. Mas, Gitu ini Pak. ngomong-ngomong, ini tulisannya dalam bentuk apa sih, Mas ini? Kok kayak tulisan Latin miring 45 Bapak derajat ini? eh, itu tulisan dalam bentuk huruf yang ini sih, huruf yang agak mudah sebenarnya, bukan aksara nagari yang lama. Cuman ada cerita di situ yang bisa kita lihat gitu loh, bahwa menceritakan tentang Sasrawulan gitu Pak. Dan cerita Nah, Sasrawulan itu kan menceritakan bahwa Majapahit akan balik, bukan Majapahit ya, akan kembali pada saat ketika terjadi sesuatu pada bulan gitu. nah, Mas Gitu. Agung Oke. bisa tahu arti tulisan itu gimana belajarnya, Mas? Kan dulu di ITB katanya, kok bisa belajar kayak gini dari mana itu, Mas? Kamusnya gimana? Kan nggak ada di Google itu. Wah, kalau di Google nggak akan ada. Ini masalah menyan, Pak. Masalah makanya kan eh, kan saya sudah ngomong Pak, bahwa saya punya teleskop khusus yang saya jelaskan minggu lalu gitu. Ada dua jenis gitu. Satu pakai menyan, satu pakai dupo gitu kan. Itu loh Pak. Oh, oh, jadi cara Sehingga membacanya nggak nggak bisa dipelajari nih, Mas, kalau gitu. ya sebenarnya saya sudah mulai bikin inskripsi tulisannya Pak, sehingga itu bisa bisa aja dibaca orang nantinya. Cuman sekarang inskripsi tulisannya belum kita share ke masyarakat karena ya toh kan nggak ada gunanya juga, paling juga nggak percaya toh Pak. Jadi sementara ya saya untuk baca teman-teman aja yang di kalangan sendiri dulu aja gitu. Ada 72 inskripsi tulisan sih yang sudah saya ini dari zaman per zaman, dan semuanya base-nya bukan base science tapi base menyan semua ya Pak. Jadi hasil dari mempertanyakan ke leluhur yang hidup di zamannya. Jadi bukan bukan mempelajari kata per kata. Jadi seperti kalau misalkan 2000 tahun lagi ada anak yang datang ke Pak Marius, kemudian bertanya ke Pak dan bisa ketemu Pak Marius, maka anak itu kan akan bisa nanya, Pak, yang zamannya yang dulu tulisan itu kayak apa sih gitu. Pak Marius pasti bisa jelasin kan Pak, huruf A gini, B gini, C gini dan sebagainya bisa jelasin kan.
dan bisa Iya. ngajarin kan. Dan tidak mungkin Pak Maris ngomong belum waktunya kamu latihan baca, itu nggak mungkin banget. Jadi kata-kata yang seperti itu tuh aneh kalau ada kata-kata belum waktunya itu. Kalau belum waktunya itu kalau anak itu minta sesuatu yang aneh-aneh, tapi kalau minta untuk cuma bisa baca gitu pasti harusnya dikasih tahu saat itu juga, Pak. Oke. Ini kita bahas di sesi tertentu ini, tulis menulis ini. Nanti nggak selesai ini, Mas. Nah, Ya, kita lanjutkan. Ini kenapa meja saya kok dibawa ke sini ini? Ini persis loh, Mas. Ini meja saya nih, lihat tuh kayak gini kan. Persis nih. Ini apa ini? Kayu jati kok digini ini maksudnya apa, Mas? yang mana ya? Itu Oh, yang cerita kuno frontal. Istana Balekambang ini apa kok kayak serat-serat ini meja jati, kayu jati, Mas. Maksudnya apa ini? Iya. Jadi ron itu artinya daun, Pak ya. Tal itu nama pohon. Jadi harusnya bukan lontar, tapi rontal. Itu jadi penulisan zaman dulu itu yang dalam sisi KW ya. Jadi kan nenek moyang kita sebenarnya sudah sangat maju, jadi tidak mungkin nulis di tempat seperti itu kan. Tapi kan supaya menyesuaikan logika kita, maka kemudian memang disediakan untuk tulisan yang seperti itu juga gitu. Nah itu ada di daun rontal. Itu ada juga Hmm, cerita di tempat saya. Jadi ya, jadi sumbernya ada, sebenarnya kalau kita mau mencari ada banyak tentang masalah sastra wulan ini ada banyak banget tentang istilah balai kambang juga ada banyak banget. Tapi kan masalahnya tidak semuanya itu bisa dibaca orang zaman sekarang karena keterbatasan masalah menyan, Pak. Itu penggunaan menyan gitu. oke. Gitu ya. Jadi Eh, kita teruskan, Mas. Ini kita harus agak ngebut sedikit. Nah, ini tapak Mahaprabu. Ini apa, Mas? Ada kerajaan Purwacarita segala. ya. Kelihatannya Jadi menarik. kan zaman itu dibagi kalau berdasarkan ini ya. Jadi saya pertama kali untuk ngomong nih jangan dipercaya dulu kalau saya bicara gitu. Tidak perlu didengarkan juga sih kalau nggak ini. Jadi zaman dibagi atas tiga zaman kali. Kali yang pertama itu kali Sworo, dari zaman kali Sworo itu dibagi atas tujuh zaman Kolo. Kalau kita ada di zaman kali yang ketiga ya, kali Sangoro. Terus di zaman Kolo yang keempat ya. Kalau ya, kalau yang keempat, kalau Bendu sekarang mau berubah ke Kolo Subo. Nah, untuk itu kejadiannya ada di zaman di kerajaan Purwocarito terakhir itu ada di zaman Kolo Browo. Browo itu artinya berani, pemberani. Ketika Sang Mahaprabu Dewa Esa sengaja ingin menghabisi banyak hal yang dianggap tidak betul di bumi waktu itu. Makanya kemudian manusia disediakan istana Balai Kambang untuk meninggalkan bumi dulu gitu waktu itu. Dan ini jadi istana Balai Kambangnya juga tidak cuma satu dan itu gede banget. Jadi tidak cuma satu, itu pun besar sekali dan itu pun untuk saat ini sudah mulai bisa dilihat. Ya ini kan kejadian langka Pak, jadi kan satu hal yang menarik kalau misalkan sempat melihat monggo dilihat, terutama pada saat bulan sabit, karena kalau bulan sabit paling paling jelas kelihatan itu. Jadi akan kelihatan seperti ini tadi, double dua seperti ini, gitu. Hmm, oke. Jadi Nah, ini telapak tangannya mau Prabu Dewasa kan ketika Triwikromo jadi gede banget itu Pak. Triwikromo itu kan hmm, merubah diri jadi dimensi ketiga itu gede sekali sehingga eh, mungkin kalau untuk mukul Australia satu gebukan aja habis Australia hmm, gitu. Maka telapak tangannya sampai sekarang masih berbekas iya ya. gitu. Ini di Samudra India, Mas ya. Ya, di selatan Jawa. Bisa dilihat Google Earth kok sampai dengan hari ini masih kelihatan gitu. Hmm, Dan tepat telapak tangan kiri loh, bukan kanan, Pak. Tangan kiri. hmm, iya iya iya. Nah, itu kalau misalnya kena daratan mungkin nggak, Mas? Atau hanya di lautan itu, Mas, telapak itu? Ini memang sengaja di lautan yang dipukul. Kalau daratan korbannya kan banyak banget waktu itu. Memang lautan yang Hmm, dipukul. oke oke oke. Kita teruskan, Mas. Nah, ini Nabi Nuh tadi, Mas ya. Saya tidak ngomong Nabi Mahaprabu Nuh kan. itu.
ngomong itu loh ya. Saya ngomong Enggak ya. yang ada di Habis Mas bawah. Agung pakai pakai baju putih-putih itu saya jadi agak agak kaget juga ini. Memang putih ini agak ini akhir-akhir ini ngetren. Oke Mas. Jadi ini pembuatan Istana Balikambang dari Kerajaan Purwacarita ini gimana Mas ini ceritanya? Ya itu kan ketika Samoho Prabu Makukuhan diperintahkan oleh Mao Prabu Dewayasa untuk mengadakan untuk mengungsikan masyarakat karena ketika Betari Durga waktu itu sudah merajalela di bumi hingga supaya banyak masyarakat yang tidak jadi korbannya beliau. Sehingga untuk mengamankan itu semua banyak banyak orang yang harus diselamatkan dan kemudian banyak makhluk yang juga harus diselamatkan, maka harus membuat Istana Balikambang. Nah, perencanaan pembuatan Istana Balikambangnya tuh kira-kira loh itu karena sangat susah untuk membuat suatu gambaran ya kira-kira modelnya mungkin seperti itu gitu Pak. Kira-kira pada saat perencanaan sampai di kondisi awal ya, kalau kondisi anunya kan sangat susah menggambarkannya kan itu gede banget kan Istana Balikambang itu. Mas, kalau kita belajar sejarah, salah satu tempat di Majapahit itu di peta istananya itu ada tempat namanya Balikambang. Itu bukan ya, bukan ini ya Mas. Jadi bukan yang ngambang di, maksudnya di atas air gitu enggak ya. Cuman kalau sejarah resmi ya, versi resmi itu istananya Balikambang. Tapi ini bukan ya, ini yang di atas sana Mas ya. Angkanya ya. Kambang itu dia melayang, bukan terapung. Oke. Jadi beda persepsi, Pak. Jadi di sini kita membahas tentang istana yang melayang, bukan istana terapung. Iya, 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 iya. Oke, Mas, kita lanjutkan. Perubahan gravitasi tadi udah disinggung. Jadi, apa hubungannya dengan Balikambang? Gravitasi Ya, ini. karena banyak dibuat dari benda berat seperti logam dan sebagainya, maka walaupun dia saat ini bersembunyi di belakang bulan, tapi efek gravitasi yang kita rasakan pasti akan kerasa, Pak. Nah, efek gravitasi tadi akan mempengaruhi sampai dengan ke bumi, paling tidak. Dan itu akan berakibat pada kita semua. Dan ada hal yang bisa dirasakan oleh manusia secara langsung, ada yang bisa dirasakan oleh alam. Tapi minimal dari sisi pandangan yang bisa kita lihat adalah bulan tiba-tiba kelihatan double gitu aja. Pada saat bulan purnama sama. Nah, Itu, Pak. Istana Balikambang ini kenapa selalu ngumpet di belakang bulan, Mas? Kalau dia benda dan berputar, mestinya kan dia juga bisa di depan bulan juga dong, Mas. Memang Kenapa bisa. dia? Oh, bisa Itu dia. berarti kan karena dikendalikan, Pak. Dan dia kan sekarang ini sedang menunggu waktu, tepat di 500 tahun kan, Pak. Sedang menunggu waktu, menunggu saat. Jadi bukan sedang sembunyi, tapi memang sedang menunggu, jadi sudah mulai mendekat dulu gitu. Jadi menggenapi cerita tentang Sastrawulan dan ya tentang Galuh Condro Kirono dan sebagainya itu. Jadi kan banyak cerita yang disimpan menjadi cerita rakyat. Ini mulai dirubah ininya. Posisinya secara bertahap kan akan maju mendekat ke arah bumi. Gitu, Pak. Oke, Makanya nanti kan kita lanjutkan. bulan gede kalangan itu kan karena ada sesuatu di belakang bulan yang lebih cemerlang dan itu lebih besar gitu loh nantinya. Nah ini belum sampai di situ, tapi baru sampai pada posisi adanya kelihatan bulan akan kelihatan double pada saat pas bulan sabit gitu. Tapi kelihatan double itu bukan berarti benda yang di belakang bulan ini besarnya sama, Mas, dengan bulan. Masanya kira-kira perbandingannya berapa? Pasti bukan sama, Pak. Kalau sama, berarti kalau sama dengan bulan, dia berada di belakang bulan, maka akan kelihatan lebih kecil. Tapi kalau di belakang bulan dan dikatakan sama dengan bulan, berarti ukurannya pasti lebih besar, Pak. Seperti pada saat matahari terjadi gerhana matahari, kan bulan ada di depannya matahari, seolah-olah bulan ukurannya sama dengan matahari. Apakah matahari ukurannya sama dengan bulan? Kan enggak. Iya kan? Waduh. Jadi ketika dia bisa bulan dan posisinya bisa kelihatan sama dan posisinya dia sangat jauh sehingga sampai kamera biasa sangat susah mendeteksi itu, maka dia pasti bentuknya besar sekali, bukan kecil lagi, besar pakai kata sekali, Pak. Tapi nggak mungkin nabrak bulan, Mas.
Nggak mungkin Yang nabrak. ada yang kendali, jadi bukan suatu benda alami. Kalau alamiah ya mungkin bisa aja tabrakan. Tapi kalau tidak alamiah kan ada yang ngatur, sehingga ngatur posisi jaraknya supaya tetap berada di belakang bulan dan sebagainya itu bagaimana kan mereka sudah hitung semua itu Pak. Cuman ya seakurat-akuratnya mereka tetap aja meleset-meleset sedikit gitu loh. Jadi seperti hari ada benjolan begini. Atau pada saat pas bulan sabit akan kelihatan seperti double begitu gitu. Itu Pak. Oke Mas, kita teruskan Mas. Ini efek dari gravitasi ini susah tidur. Ini jadi bukan gravitasi bumi Mas ya, tapi gravitasi tadi, benda yang di belakang bulan itu Mas. Ya, normalnya bumi itu gravitasi sekitar 9,8 meter per second kuadrat atau sekitar 10 lah ya. Nah, ketika ada benda di atas kita, maka ada sesuatu yang menarik kita ke atas. Karena ada yang menarik kita ke atas, maka yang terjadi adalah gravitasi akan berkurang. Ketika gravitasi berkurang, maka yang kita rasakan adalah kita jadi susah tidur kalau malam, gitu. Jadi gimana ya? Jadi, orang terkena jadi tidur gitu. Gravitasi dari luar bumi yang mempengaruhi kita sehingga kita terkejut untuk susah merem. Ya merem bisa tapi nggak lesnya akan lebih susah daripada sebelum 2017, Pak. Gitu. Oke, ini efek lain juga, Mas. Siang juga ngantuk. Ya, ketika posisi benda tersebut ada di bawah bumi, maka gravitasi yang terjadi adalah double, Pak. Gravitasi bumi dan gravitasi dari benda tersebut, sehingga terjadi akumulasi gravitasi yang lebih dari 9,8. Kalau tadi kan karena dia ada di atas, sehingga terjadi pengurangan gravitasi kurang dari 9,8. Karena lebih dari 9,8 akan mengakibatkan orang menjadi lebih cepat ngantuk, terutama pada saat di jam-jam siang hari sekitar jam 11 sampai jam 12-an itu, rata-rata seperti itu. Dan seharusnya di saat-saat awal-awal bulan itu, kalau sekarang mungkin orang sudah mulai agak terbiasa ya, mungkin di saat-saat awal sekitar 2017-2018 ketika belum terjadi pembiasaan itu, di akhir 2017 ya terutama, maka kadang-kadang kita akan merasakan seperti seperti kayak khawatir sesuatu yang nggak jelas gitu. Karena kan itu juga masalahnya seperti ini, kalau kita naik jet coaster gitu Pak, pada saat jet coaster itu bergerak turun, berarti kan ada pengurangan gravitasi yang dialami oleh orang yang naik jet coaster tadi. Akibatnya kita merasakan berdebar-debar seperti itu. Atau misalkan kita naik lift, ketika lift bergerak turun ke bawah, maka kita pasti akan ada rasa sure gitu, ada rasa gimana gitu loh. Itu akan dialami pada saat di awal-awal. Kalau sekarang mungkin orang sudah mulai ada pembiasaan. Nah ini terjadi di awal-awal 2018 terutama, tapi sebenarnya terjadi awal banget itu di 27 September 2017 ketika Istana Balekambang pertama kali datang. Gitu, Pak. Jadi Balekambang itu dulu sempat nggak kelihatan gitu Mas ya. Jadi double itu akhir-akhir ini ya. Iya, menjauh soalnya. Dia mulai menjauh. Oke, Mas, ini efek lain khawatir tanpa sebab. Ya itu yang terjadi di awal-awal 2018 itu yang harusnya pada banyak yang kerasa. Banyak teman yang ngomong ke aku tuh kok gelisah tapi nggak jelas kenapa ya gitu. Itu sebenarnya efek dari gravitasi tadi, Pak. Efek dari perubahan gravitasi yang melemah. Gitu. Kalau gravitasi yang menguat, biasanya yang terjadi ngantuknya setengah mati karena terjadi double ya, melebihi batas normal sehingga terjadi ya logikanya sih karena gravitasinya menguat maka kita jadi lebih gampang mengantuk, seharusnya emang begitu sih yang terjadi. Tapi ketika gravitasi itu melemah maka kita akan susah tidur, biasanya begitu yang dialami masyarakat ya. Tapi nggak tahu apakah semua yang di sini akan mengalami itu, monggo kerso masing-masing ya, apakah merasa apa tidak gitu. Oke, Mas, ini efek lain. Ini ada
alam apa bumi merekah itu kan beberapa ya, beberapa kalau nggak salah di Madiun atau apa itu juga dilaporkan ada gejala alam aneh itu apa ada hubungannya juga dengan gravitasi tadi, Mas? Ini Pak, ketika gravitasi membesar, berarti kan ambil aja misalkan permukaan bumi itu seperti busa. Nah, ketika busa tadi ditekan, ketika gravitasi membesar, berarti kan kayak busa tadi ditekan dengan tekanan yang besar. Ketika gravitasi pas berkurang pada posisi yang minimum, maka seperti ketika spons tadi dilepas. Nah, sekarang tinggal ketahanan tanah ini bagaimana dalam mengatasi perubahan efek naik turunnya gravitasi ini. Jadi makin lama makin melebar soalnya. Makanya di sini nanti saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghitung gravitasi itu supaya masyarakat kita mulai melihat bahwa oh di daerah ini sekarang range tertinggi gravitasi sekian, rendah sekian. Di daerah saya tertinggi sekian, rendah sekian gitu. Jadi supaya kita bisa ngerti bahwa daerah yang mana yang kira-kira nanti akan menjadi daerah yang paling kecil perubahan gravitasinya gitu. Sehingga itu yang harusnya menjadi daerah yang paling aman gitu Pak. Oke, kita teruskan, Mas. Nah, ini gunung meletus juga ya. Iya, efeknya pasti akan seperti itu Pak. Ya, itu cuman saya ini kan bukan pakar geologi ya, pakar menyan ya. Jadi saya memperhitungkannya seperti itu. Cuma eh, sebaiknya kan kita lebih baik waspodo kan, karena memang pesan dalam jongkonya Sri Jayabaya kan eleng lan waspodo. Waspodo itu bukan hanya waspodo karena kita mewaspadai ada sesuatu hal apa, tapi waspada juga waspada karena kita bisa memperhitungkan kira-kira akan bagaimana gitu kan. Saat ini kan kita belum tahu pada batas berapa sih perubahan range tertinggi dan terendahnya gravitasi berapa, tanah ini tidak bergetar gitu kan Pak. Ya. Gitu ya. Itu di chat ada Mas Henry Johnston nanya kaitannya dengan Sungai Berantas, bukannya Sungai Berantas apa kira-kira juga gravitasi ini, Mas? Nah iya toh Pak seharusnya. Tapi kan itu ada perjanjian antara yang Jogo Kali dengan Sabdo Palon. Jadi itu lebih detailnya ditanyakan kepada yang pengadangan perjanjian, Mbak, bukan ke saya. Kalau ke saya kan ini bisa kita ukur secara bertahap supaya kita ngerti batas atas dan batas bawah secara terus-menerus sehingga pada saat titik tertentu kita ngerti bahwa oh ini saya harus kemana gitu. Gitu makanya kan Oke. makin banyak orang meneliti makin bagus kan Pak kalau seperti ini. Iya, 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 iya. Betul, betul. Nah, ini gejala alam skala semesta, Mas. Ini seluruh galaksi kelihatannya juga akan mengalami perubahan, Mas. Iya, karena kan kedatangan Tejo Darbosuro kemarin itu kan akan mempengaruhi semuanya dan kedatangan istilah Balai Kambang juga akan mempengaruhi itu juga. Nah, untuk kenapa istilah Balai Kambang datang pada saat Tejo Darbosuro datang itu akan saya jelaskan di minggu depan supaya ngerti kenapa sih itu sebenarnya menguntungkan atau enggak sih keberadaan ada hal yang tidak ada hal yang mungkin tidak membuat orang Istana Balai Kambang pada saat mendekati Istana Balai Kambang, tapi ada sesuatu hal yang sebenarnya itu untuk menolong orang banyak gitu. Jadi memang skalanya adalah skala ini ya, skala bumi. Karena Tejo Darbosuro yang datang sendiri ini saja kalau saya perhatikan mungkin sudah radiusnya sudah 4 kali Pluto dari matahari ke Pluto maksudnya radiusnya. Kalau di tahun 2014 kan masih kecil ya, mungkin hanya ya bukan kecil sih, sudah gede kalau ukuran satu bumi itu sudah gede. Tapi ya sekarang sudah lebih besar lagi lah. Nanti akan lebih besar lagi kan, sampai akhirnya lewat gitu. Oke. Oke, Mas. Sampailah kita pada cara menghitung gravitasi. Nah, ini pelajaran fisika ini. Ya, ini gimana Sebenarnya ini? pelajaran anak SMA Pak. Pelajaran anak SMA. Banyak di sini mungkin yang orang yang senang dengan fisika pasti sudah pada mengerti lah cara menggunakan bandul ya. Jadi di sini nih kan kalau kita yang kita kan kalau bisa menggunakan peralatan yang sangat sederhana supaya semua orang bisa ngikutin gitu. Karena kalau pakai peralatan yang sangat-sangat besar, mahal, mungkin tidak semua orang bisa gunain dan nggak semua orang tahu. Kita selalu menggunakan apa-apa yang sederhana yang bisa dicoba semua orang gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan ini ada bandul, ketika kita geser ke sini, nah
kita bandulnya jadi ke arah sini, maka dia akan nanti mundur-mandir sini kan Pak, akan ke sana terus balik lagi ke sini, balik lagi ke sana. Kalau ini misalkan kita namakan titik A, ini titik B, ini yang dinamakan satu getaran itu sama dengan dari A ke B ke C ke B kembali lagi ke A. Nah, ini dinamakan satu periode kalau dalam bahasa fisikanya, gitu. Nah di sini kita hitung waktunya Pak. Untuk ininya panjang talinya kita pakai 1 meter aja, gitu. Jadi kalau bisa gini, ini biar 10 kali. Untuk 10 kali nanti waktunya berapa? Kalau 20 kali waktunya berapa? Kalau 30 kali waktunya berapa gitu. Dan ini diukur di mana gitu kan. Jam berapa? Siang jam berapa, malam jam berapa. Itu supaya nanti kelihatan. Kita kan saat ini akan berusaha mencari perbedaan gravitasi antara gravitasi terendah yang terendah, tulisan saya kurang bagus ya, dan gravitasi yang tertinggi. Ini ya, kita cari yang terendah sama yang tertinggi. Nanti kita pengen tahu perubahan range-nya tiap hari itu melebarnya berapa gitu. Nah, karena kalau ini makin lama makin melebar, berarti kan sekarang tinggal kita mengukur kekuatan tanah itu sampai berapa sih sanggupnya menahan gravitasi tadi gitu. Tapi cara menghitungnya seperti ini dulu ya. Ini cara alatnya sederhana kan. Kita pakai bandul biasa aja, mungkin batu dengan tali panjangnya 1 meter diikat, terus kemudian dilepas. Kita hitung waktunya untuk 10 kali, 20 kali, dan 30 kali berapa. Nanti waktunya berapa, kan kalau ini berarti kan nanti untuk periodenya sama dengan waktunya dibagi 10. Kalau yang ini berarti kan periodenya sama dengan waktunya dibagi 20 dan seterusnya gitu Pak ya. Jadi nanti kan misalkan ini untuk yang T untuk yang 10 kali. Terus ini kita hitung periodenya berarti kan sama dengan ini misalkan waktunya ini adalah 20 detik gitu. Berarti ini 20 per 10. Ini yang 10 kali. Kalau misalkan di sini ada 40, berarti di sini 40 per 20 dan seterusnya. Nanti kemudian kita bisa hitung rata-rata periodenya dulu. Nanti di sini kita akan mendapatkan waktu periodenya berapa second rata-rata. Gitu Pak. Nah kalau ini sudah kehitung, nanti ada cara lagi untuk menghitung gravitasinya. Gitu. Nah, oke, mungkin masuk ke slide berikutnya dulu deh Pak. Oke, ini tadi saya rasa les itu UMPTN Mas. Nah ini rumus apa ini Mas? Ada pi segala. Oh iya. T itu kan 22/7 atau 3,14 ya. Jadi kan nanti kan kalau kita sudah mendapatkan periodenya, kan periode itu sama dengan 2pi akar L per G. Yang kita cari kan nanti gravitasinya Pak. Jadi kalau ini kita kuadratin, jadi T kuadrat kan sama dengan ini ya, kali L per G, sehingga G itu sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Nah ini yang akan kita hitung Pak. Ini berapa nilai ini? Tiap hari ada kenaikan tertinggi di berapa dan terendahnya di berapa. Tujuan dari menghitung ini tadi karena kita ingin mengetahui range gravitasi terendah dan tertinggi berapa, sehingga nanti kita tinggal membandingkan dengan kemampuan struktur tanah ini bisa menahan perubahan gravitasi sebesar berapa. Gitu. Dan ini terjadi di daerah mana. Maka di sini kan sebenarnya saya lebih senang ketika banyak orang mulai menghitung gravitasi di tempatnya masing-masing, sehingga kita bisa mengerti nanti yang range gravitasinya paling rendah, yaitu daerah itu harusnya aman-aman. Kita mulai kan eling dan waspodonya jadi dapat gitu loh Pak. Ini memang dengerin chat itu kayaknya kadang-kadang lebih lucu dari dengerin Mas Agung gitu. Dengerin Mas Agung pusing dengerin chat. Jadi ini katanya ujian masuk ke Balai Kambang Mas. Oke Mas. Memang lebih rekan-rekan tuh lucu-lucu memang ini. Oke Mas, jadi tadi kalau yang saya tangkap, kita ngitung gravitasi ini untuk mengetahui apakah struktur tanah kuat menahan apa tadi benda yang besar tadi atau enggak gitu Mas ya? Iya.
Jadi Dan itu di kan tiap-tiap kalau titik di teman-teman permukaan bumi beda-beda Mas ya? Di tiap-tiap ya titik pasti permukaan beda-beda. bumi. Pasti beda-beda karena mereka juga ngirim gelombang interferensi sehingga untuk wilayah yang sedang ada kerajaan di situ pasti akan dibikin aman oleh mereka kan Pak. Gitu. Jadi Ada. paling tidak Oh. kita harus mana sudah bisa dipahami mana Majapahit sebenarnya gitu loh. Karena kita juga menggunakan Hmm. itu untuk melacak oh Majapahit di sini toh. Oh di sini ngumpetnya begini Hmm. toh. Kita kan menggunakan eh, pola pencarian menggunakan area 36 dengan menggunakan kompas dan sebagainya itu ini juga bisa digunakan gitu. Tapi cuman memang ya itu tidak gampang Pak ya karena faktor menyan itu menjadi faktor pertama penentu wilayah. Jadi bukan Iya, faktor iya. sains Pak ya, faktor menyan yang paling utama. Iya. Tapi malam ini Menyan tidak bisa mengatasi sinyal Telkomsel, Mas. Jadi ya kita agak putus-putus. Oke, Mas. Ya. Ini kayak lagu Lir-Ilir, Mas. Ini apa Ya, hubungannya dengan bila penjelasan tadi? kan ada kata-kata ini kan, mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane gitu kan. Gitu ya Pak. Mumpung gede jembar kalangane. Iya. Jadi yang ditunggu oleh kita adalah ketika balik kambang ini sudah mulai seperti ini Pak. Kali kalau ini bulan, ini jadi gini. Ini bukan halo Pak, tapi sesuatu di belakang bulan sudah sangat dekat gitu. Mungkin gambarannya kayak ke Hmm. gong ini deh. Kayak ke gong ini. Kalau di gong ini kan kelihatan Hmm. bulannya lah, ini yang di belakangnya gitu Pak. Hmm. Oh iya ya, berarti gong ini juga eh, apa Oke, simbolisasi dari Balai Kambang ini, Mas ya? balik kambang, ya. Hmm. Ya begitu Pak. Jadi paling tidak kita harus mulai ngerti kode-kode yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita gitu. Gitu. Jadi termasuk Hmm. dalam beberapa gending Sekar Kaindran. Jadi kan memang di Serat Jongko kan disebut akan ada beberapa Sekar Kaindran itu ada dalam tiga bahasa kan, bahasa kita, bahasa yang kita mengerti dan bahasa yang tidak kita mengerti serta bahasa asing. Bahasa asing yang digunakan itu ada yang pakai menggunakan bahasa Inggris memang. Tinggal kita ngerti nggak Gending Sekar Kaindrannya ada disembunyikan di mana gitu. Nah, ini termasuk lirik-lirik termasuk Gending Sekar Kaindran yang menunjukkan bagaimana sih kembalinya nanti gitu. Gitu, Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Dan apa yang harus kita persiapkan, Mas, itu, Mas? Kok kayak menakutkan? Saya lihat bulan jadi takut nih sekarang. Kenapa, kenapa harus takut, Pak? Justru yang harus kita persiapkan adalah Pak, kalau kita sekarang ini beramai-ramai kita menghitung bareng-bareng, kan kita jadi ngerti, Pak, bahwa oh ini range paling paling kecil ada di daerah ini gitu kan. Jadi range paling kecil ada di mana itu yang paling penting. Iya, 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 iya. Karena kalau kita tidak menyadari itunya justru itu yang bahaya. Tapi kalau kita mengerti itunya, jadi kita kan malah malah ngerti oh ini di sini ini tempatnya lebih enak gitu. Kalau saya nggak mau lebih aman mungkin rame ya, lebih enak gitu aja. Nah, Jakarta aman nggak, Mas? Nah, saya hanya mengusulkan ke pemerintah segera mungkin memindahkan ibu kota gitu aja Pak. Jadi tidak menyatakan aman dan tidak gitu. Tapi Sungai Berantas ini kan harusnya segera dibuka kembali. Semoga aja pemerintah segera memindah ibu kota. Tapi ya itu terserah pemerintah, bukan saya yang punya wewenang loh ya. Dan itu Iya. bukan ancaman juga. Itu hak pemerintah, bukan hak saya. Saya hanya bisa mengingatkan sebaiknya segera mungkin pemerintah memindah ibu kota nanti-nanti gitu. Gitu Pak. Iya, iya, iya. Mas, itu ada yang nanya Banyuwangi itu. Hubungannya dengan Balai Kambang ada nggak, Mas? Nah, Istana Balai Kambang itu kan gede banget Pak. Jadi bukan bukan satu kota saja. Bulan aja kalah gede. Dari Nanti Jawa pertanyaannya Timur aja udah kelihatan nggak nyimak ya. ya. Oke, oke, oke. Ini 2 hari ini bikin kernyit-kernyit nih saya hiburan tapi ya agak
hiburan yang nggak hiburan gitu ya. Oke, nah ini saya udah ditegur sama Bel nih Mas. Jadi Oh iya. waktu kita habis, Mas ini Oh ya Pak, minggu depan kita apa? Bahas apa, Mas? minggu depan kelanjutan antara Tejo Dargosuro dan Istana Balai Kambang, Pak. Gabungan antara itu. Hmm, oke. Nah, setelah itu kita Zoom Mas ya? Ya, tanggal 13 ya kalau nggak salah. Tanggal Tanggal 13. sebentar saya ambil. Oh iya itu Kan minggu depan itu kan tanggal 6 terus tanggal 13 ya. tanggal 13 Januari kita Zoom. Oke, rekan-rekan. Jadi kita masih ada satu lagi pembukaan awal tahun. Setelah itu kita akan Zoom. Nah, cuman di Zoom itu kita akan lebih banyak mendengarkan rekan-rekan. Jadi mohon dipersiapkan cerita-cerita. Jadi Mas Agung jangan ditanya terus gitu juga gitu. Jadi monggo dipersiapkan cerita-cerita, justru kita pengen dengar. Pengen dengar. Dan yang paling utama jangan kita tidak membahas tentang agama dan politik gitu ya. Oh ya, betul. Tapi ada yang bilang tadi Mas Agung pulang umroh dari Balikambang lewat area 36 katanya. Bukan ini Tapi yang udah pantas loh Mas. putih begini rame Pak, makanya saya pakai pakaian putih-putih, cuman pakaian putih-putih saya agak beda gitu kan. Gitu. Iya. Cuman yang pakaian Mas Nogo aja saya yang belum pernah. Ini kita sudah 8 bulan loh Mas. 33 ini kan berarti udah 8 bulan acara ini. Ya, jadi nanti Zoom 2 minggu lagi rekan-rekan bisa tetap di hari Rabu, jadi tetap hari Rabu jam 9. Nah, namun kita lebih banyak ya. Untuk Zoom dengan IG Live juga, cuman IG Live-nya mungkin cuma 1 jam, tapi Zoom-nya mungkin 1,5 jam gitu, tapi tetap double. Ada IG Live, ada Zoom. Betul, karena memang IG itu dibatasin 1 jam rekan-rekan semuanya. Oke, saya rasa cukup Mas ya. Gongnya terima kasih. Ternyata sebetulnya ini masih banyak Mas, terutama yang serat tadi. Saya merasa tertantang karena nanti serat itu kaitannya dengan relief Mas. Pembahasan relief, jadi cara membaca relief segala. Jadi ini tantangan Mas Agung untuk kedepannya kita, ini kajian multidisiplin memang Atlantis ini ternyata dari segala segi. Oke, Mas Nogo terima kasih atas suplai gambar-gambarnya, memudahkan saya untuk bertanya Mas Agung. Demikian juga Mas Agung, terima kasih atas pakaiannya yang saya enggak. Nah, satu lagi Mas, itu kuda apa? Tadi ada yang nanya kuda. Coba itu di Zoom, itu maksudnya apa? Tadi belum dijelaskan. Kenapa ada kepala kudanya apa Mas Iku? Nah, ini apa ini maksudnya? Kan di Atlantis ratunya kudanya ada begini ya Pak, pakai sula begini. Ini kita sebenarnya mau bikin replika kudanya, cuman belum selesai gitu, baru kepalanya doang gitu Pak. Karena keterbatasan jadi kepalanya doang gitu. Kurang mundur. Oke, kuda itu kalau dalam bahasa Cina namanya ma, Mas, ma kuda gitu. Jadi kalau Jack Ma itu mungkin ya kudanya Cina ya Jack Ma. Keren. Oke, ternyata unicorn. Nah itu. Oke, rekan-rekan sekalian, kita ketemu minggu depan sekali lagi. Setelah itu kita akan Zoom dan mohon rekan-rekan semuanya kita pengen dengar kontribusinya. Jadi jangan, kita mungkin di Zoom tidak ada, atau kalau toh ada presentasi sedikit lah, nggak banyak lah. Karena tujuannya Zoom ini komunikasi 2 arah. Jadi kalau di Zoom nanti juga sama dengan IG Live Mas Agung presentasi ya nggak ada bedanya kan. Nah itu. Oke, Mas Agung dan rekan-rekan semuanya, Mas Nogo, terima kasih. Tadi saya udah deg-degan, sinyalnya jelek sekali malam ini mungkin karena liburan, banyak yang akses. Sampai ketemu minggu depan. Salam menyan, Mas Agung. Oke.
saya remove. Nah, ini memang risiko kita punya narasumber apa namanya seorang saintis ini. Mas Agung ini sebetulnya banyak ya hal-hal yang saya akan korek gitu. Jadi ini saya biarkan dulu. Jadi Mas Agung dan Mas Nogo ini mempunyai banyak bahan. Nah, nanti saya ada hal-hal yang nantinya akan saya tanyakan. Ini ada siapa ini? Loh, ini ada tukang kebun saya ngapain ganggu-ganggu ini? Loh, ini unicorn ya? Loh, Mas aku kok bisa nyampe sini? Gimana ini ceritanya? Waduh, selamat datang Mas. Wah, ini apa namanya? Tahu gini kita bikin podcast, Mas. Wah, ini pakai aji-aji apa, Mas? Aji-aji lapar. Oke, rekan-rekan, ini luar biasa nih. Ternyata Mas Agung ini punya, ternyata menyanyi tadi mati hidup ini ternyata ini Mas ya. Ternyata berat sekali memindahkan masa Mas Agung dari Cibubur ke Serpong ini, pantesan itu apa namanya putus-putus. Oke Mas, saya rasa cukup sekian ya. Ini waktu habis, saya sudah diperingatkan sama yang punya ya IG Instagram. Terima kasih, salam Mas Nogo juga dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih, selamat malam, sampai minggu depan. Salam menyan Mas. Oke Mas, Mas nanti pulangnya pakai menyan lagi, tapi udah habis, jadi Mas Agung nggak bisa pulang karena menyanyi udah habis tadi. Oke Mas, selamat malam Mas, sampai jumpa. Oke.